Selamat datang di dunia semata. Selamat datang di dunia semata. Selamat datang para penduduk YouTube. Penduduk YouTube lah. Kenapa lah ya? Kurang panas sedang. Nanti komen ya, apakah kami kurang seram? Memang kayaknya kurang seram, Bang. Kurang. Cerita kita kurang seram. Cerita dewasa seram. Oke, kembali lagi ya di dunia semata. Kita biasanya ngobrolin masalah-masalah mistis, Bang ya. Iya, masalah mistis. Masalah mistis juga ada. Setiap episodenya kita juga bakal diberi pertanyaan, entah itu tentang psikopat atau psikopat apa psikopat Psycho. iya Ya. psikopat apa psikopat Psikopat. itu bahasa Indonesia. Memang bahasa Indonesia. Psikopat. Oke, kita akan biasanya di setiap episode itu kita juga ada diberi pertanyaan tentang psikopat maupun pembunuhan gitu, Bang ya. Jadi kita mencoba Untuk membunuh orang. bukan mencari jawaban. Jangan ngikutin Bang Jaki. Aduh, Bang, seram, Bang. Oke, kali ini kami akan membahas seputar masalah mistis yang berhubungan dengan kemerdekaan. Wih, kemudian Indonesia, jangan Indonesia, Bang. Kalau ada laser di dada susah ntar. Ini gue udah riset nih, Bang. Malam tadi tuh udah riset masalah cerita-cerita mistis atau horor tentang para pejuang kemerdekaan. Nah, salah satunya itu ada namanya Nenek Sukarni. Nah, Nenek Sukarni ini berasal dari Cirebon apa Cirebon? Cirebon. Pentol apa pentol? Kontol. Nah, jadi ada Nenek Sukarni yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Itu dia ikut tentara pejuang di Perang Palembang. Nah, neneknya ini rada gimana, Bang? Ya lumayan serem lah, soalnya sewaktu perang itu, Bang, dia itu ngebunuh para ini kan, Bang, Para penjajah. Para penjajah yang ujungnya itu makan darah, Bang. Iya. Mana? Iya, jadi dia itu kan waktu perang nih, Bang. Nah, waktu perang itu udah rada terdesak gitu, Bang. Jadi tim musuh sama tim neneknya ini udah mendapatkan korban yang sama nih jumlahnya nih. Jadi disuruh atasan si Nenek Sukarni ini buat minum darah teman-temannya yang udah meninggal, Bang. Jadi kan pas perang itu korban jiwa kan banyak nih, Bang. Nah, diambil yang dari pejuang-pejuang Indonesia, itu darahnya ditampung di ember sama si ketuanya Nenek Sukarni ini, dan disuruh komandannya. Ya, komandannya lah. Nah, jadi si komandan ini menyuruh para anak buahnya meminum darah dari mayat teman-temannya sendiri. Dan kata Nenek Sukarni pas minum darahnya, rasanya pengen meninggal katanya, Bang. Kan gitu, Bang, biasa endorse kan. Rasanya pengen meninggal. Endorse darah. Haid. Nggak, ini beneran, tapi ini masalah yang minum darah ini beneran. Jadi neneknya itu minum darah, dan kata neneknya sendiri, saat mereka minum darah itu, perasaan ingin membunuh penjajah itu semakin menggebu-gebu, Bang. Oh, jadi istilahnya itu adalah doktrin dari komandannya. Iya, Semacam doktrin. iya sih, memang semacam doktrin yang diberikan kepada anak buahnya nih, agar mereka ini semangat dalam perang, Bang. Iya. Tapi ada lagi nih, kakek Soekarno apa Soekarno presiden. Sujatmo tadi kalau nggak salah, itu ngebaca di postingannya Liputan 6. Jadi di Google itu ada juga seorang kakek yang ngebunuh
penjajah Jepang Hmm. di tengah kota. Jadi mereka ini udah perang beberapa minggu gitu bang. Iya. Nah setelah perang itu ada 3 tawanan penjajah Jepang yang dikurung di dalam penjara dan ditangkap kan bang. Iya. Ditangkap dalam penjara, terus sama kakek tadi itu dibawa keluar, terus digorok di depan halayak umum dan meminum darahnya sambil terbahak-bahak kayak gitu bang. Psikopat berarti. Ya mungkin lebih ke perasaan ingin membalas sih bang, bukan psikopat. Kalau psikopat kan membunuh untuk bersenang-senang bang. Dia kan sambil ketawa tadi. Siapa tahu ada Ada yang lucu, mungkin. di lehernya ada keselak pentol pas digorok. Bukan buah huldi. Buah kuldi. Nah itu udah ya ceritanya. Menurut Abang Zaki nih, masalah minum darah nih, kalau kita lihat dari segi agama yang kita anut kan Haram. haram kan bang. Darah haram. Tapi kalau menurut abang sendiri nih, di keadaan yang seperti itu nih bang, perang nih, melawan penjajah, membela negara sendiri, gimana bang hukumnya? Tetap haram. Karena bukan dalam keadaan terdesak. Tadi kan minum darahnya karena doktrin. Tapi memang saat itu keadaannya memang jauh dari. Gak mungkin dong gak ada air sama sekali. Masa darah? Karena ada yang lain. Tapi kan ini untuk membela negara bang, hukumnya kan ada juga kan membela negara, kayak buat pejuang-pejuang kita ini bang. Iya, tapi di zaman Rasulullah itu tidak ada yang minum darah. Tapi abang setelah dengar cerita aku tadi bang, pernah ngebayangin nggak, atau teman-teman sekalian nih pernah ngebayangin nggak saat perang nih bang, Pak komandan kita kekalahan pasukan, terus komandannya datang nih, udah minum darah aja. Bayangin bang, itu kan darah itu kan, ya namanya darah yang keluar itu kan kebanyakannya darah kotor nih bang. Darah kotor. Apalagi kan lukanya yang udah ketembak peluru itu kan pasti kecampur mesiu. Iya. Kayak gitu kan bang, udah Tetanus. enggak dong. Iya, kena karat-karat di. Iya, peluru kan nggak ada karatnya bang. Ya, kalau ada. Ya kalau ada ya. Nah tapi kan itu udah kecampur mesiu, udah di tanah-tanah dikumpulin di ember terus diminum. Kan darah itu nggak encer kayak air putih gitu bang, kan lebih ke kental. Itu pasti kerasa banget sih, pengen meninggal sini. Pengen meninggal kayak endorse anjing. Nah, jadi gue ada cerita juga nih. Oh ya nih. Tentang pejuang kemerdekaan di daerah Kalimantan. Wis. Kalimantan. Right. Terutama suku Dayak. Wis. Suku Dayak. Boleh lah. Jadi kenapa suku Dayak sangat ditakuti oleh Belanda waktu itu? Kenapa bang? Jadi suku Dayak ini mereka tinggalnya di hutan. Dan suku Dayak ini memang terlatih, sangat terlatih di hutan. Kenapa terlatih bang? Ya kan hidupnya di hutan. Oh ya. Kalau hidup di hati terlatih patah hati. Terlatih hidup di hutan. Jadi tentara Belanda waktu ke hutan itu mereka mengira dimata-matai oleh hantu. Hah? Iya, karena pasukan Dayak itu sangat enggak benar. Karena pasukan Dayak itu sangat cepat gitu bang. Iya, cepat perpindahannya. Sangat jago berkamuflase. Sehingga tentara Dayak itu mengira mereka itu diburu sama hantu. Padahal orang-orang Dayak. Jadi senjata yang mereka pakai itu sumpit, bukan sumpit makan. Oh iya. Tuh. Itu apa bang? Oh yang pakai itu kertas. Enggak, mereka penjajah. Pakai jarum, tapi beracun. Nah itu dia hebatnya orang Dayak. Katanya sih jarumnya itu racunnya ya bang. Racunnya itu dari kodok sama tanaman apa gitu bang, kalau nggak salah, sama getah. Jadi kulit kodok itu ada yang dikerek-kerek dicampur getah bang, jadi racun.
Sama sih, sama. Lumayan. Pening. Sat, Enggak banget tes kan sama kan. corona menular melalui keringat. Oh iya bang, maaf bang. Oke bang, lanjut bang. Gimana tadi bang? Jadi Belanda nih sangat takut nih. Sangat takut sama Dayak karena mereka menguasai Medan. Kan di Ya. hutan. Jadi mereka tahu. Kan Medan kita lumayan. menguasai Kalimantan, bukan menguasai Medan. Oh, Menguasai Kalimantan. siap. Maksudnya medan pertempuran. Iya yang jelas dong. Ya, makanya. medannya bertempur. Medan pertempuran. Oke. Nah, Terus? terus yang ditakutkan lagi ini, Mm-mm. yang mistis-mistisnya. Oh iya, jelas sih terkenal. Jadi kan Anda tahu sendiri kan, Iya. apa kemampuan Dayak yang paling sangar? Kuciose bang. Bukan. Oh iya. Apa bang? Mandau terbang. Iya sih. Iya, lempar. Udah dilempar bang. Dilempar. Ditiup. Oh iya, Ditiup bang. ditiup. Iya, jadi kalau nggak salah nih ya teman-teman ya, pernah ada temanku itu ngasih tahu gimana sih caranya orang-orang itu ngemake mandau terbang. Jadi kayak dibaca-baca terus ditiup bang, Terus hilang. langsung kayak mencelat gitu bang. Oh. Heeh. Iya. Sama pakai ilalang katanya juga bisa bang buat menggorok orang. Jadi ilalang itu. Ilalang itu. Iya, yang panjang-panjang biasanya kalau keberet itu bisa luka atau apa sih ilalang bahasa Indonesia bang? Ilalang, iya benar, itu bahasa Indonesia. Yang itu kayak apa? Kalau kegores itu bisa luka terus gatel, Iya. luka kegores gitu loh bang. Iya. Nah itu katanya dicabut terus dibaca-baca, ditiup bang. Tapi kegoresnya sampai mati. Enggak, sekali set lewat udah lepas. Kayak gitu katanya ya. Itu lebih sakti daripada Mando berarti ya. Orangnya bang yang sakti itu orangnya. Orangnya. Kan itu cuma medium. Benar sekali. Nah, jadi gimana bang? Ya jadi itu tadi. Nah terus ada juga nih kisah dari Kalimantan. Ini bukan Dayak nih. Sepertinya bukan Dayak. Suku Banjar. Jadi waktu zaman penjajahan dulu di sini ada tim apa sih sebutannya, kelompok Pas. kelompok yang bertarung melawan penjajah, dan mereka Oh, revolusioner gitu bang ya? ya semacam seperti itu. Jadi mereka itu membuat markas. Itu sampai sekarang masih ada monumennya Di sama mana? tempat-tempatnya Di mana bang? di Sungai Tabuk. Namanya itu Alam Rock kalau nggak salah, bisa dicek sendiri. Bisa di searching ya teman-teman. Jadi markas mereka itu di dalam hutan, dan ketika orang Belanda yang nyari markas itu, mereka nggak bakal dapat karena di sana sudah dipagari oleh pagar mistis. Jadi orang Belanda sama orang pribumi yang berkhianat itu mereka nggak akan bisa menemukan markas itu. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman cerita-cerita yang berbau peperangan bang ya. Peperangan. Karena kan ini Agustus, bentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan. Nah, jadi itu tadi bang ya. Iya. Nah, sekarang kita akan ngebacain apa jawab sih bang? Menjawab riddle. Nah, ya, kita akan menjawab riddle ya. Riddle ini akan dibacakan oleh Abang Joy Mafi. Ya, silakan bang, bacain. Jadi tugas kita buat ngejawab bang ya. Iya. Oke nih, yang pertama. Halo, selamat malam. Jadi di sini akan ada 3 buah pertanyaan untuk menentukan apakah kalian psikopat atau tidak. Psikopat atau psikopat? Kalau sok ke Inggris kan psikopat. Psikopat. Ya. Oke. Kalau dari Ukraina, enggak. Saya kira psikopat. Itu dari Timbuktu. Timbuktu. Oke. Terima kasih. Jadi ada 3 pertanyaan psikopat dan 2 pertanyaan silakan untuk didiskusikan bersama. Karena untuk memecahkan sebuah teka-teki. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Kamu
berkunjung ke rumah kakekmu yang merupakan seorang veteran perang. Dan kemudian dia ingin menunjukkan foto temannya yang cacat setelah perang. Pertanyaannya, bagian mana cacat yang pertama kali kamu bayangkan? Jarod. Cacat yang terlihat bang ya? Yang pertama Kali kamu bayangin. pikirkan? Telinga dan tangan. Jaki, kaki. kalian berdua aman karena itu jawaban orang normal. Dan jika orang yang tidak normal, maka cacat yang dipikirkan adalah bagian-bagian yang memiliki luka paling panjang. Atau mungkin telinga tadi termasuk, yaitu mata, jari-jari, dan juga kemaluan. Berarti Anda termasuk sedikit psikopat. memang. Pertanyaan kedua, saat berada dalam sebuah hutan yang gelap, tepat di depan Anda ada rumah musim panas. Saat Anda melihat ke rumah itu, tiba-tiba sesuatu melintas di belakang Anda. Apa itu? A. Hewan liar. B. Daun. C. Lawan jenis. D. Anjing. Dan E. Hantu. Jaki. Daun. Jarod. Anjing. Jarod psikopat. Jawaban psikopat adalah D. Anjing. Karena seseorang yang melakukan kriminal pasti takut ketika ada anjing di sekitarnya, karena anjing memiliki perasaan yang sensitif. Bang. Jangan anjing. Pertanyaan ketiga. Bang. Ada bocor. Bocor. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Anda akhirnya memutuskan untuk membunuh musuh yang sudah menjajah daerah selama 10 tahun. Lalu Anda pergi membeli pisau ke sebuah toko, dan ada pisau, 2 buah pisau. Yang pertama berharga 60.000, yang kedua berharga 600.000. Tanpa ragu dan tanpa pikir panjang, Anda memilih pisau yang berharga 60.000. Apa alasannya? A. Tidak suka menggunakan banyak uang. B. Dapat membunuh dan memberikan rasa sakit. C. Pisau lebih tajam. D. Uang tidak cukup. Jarod. Bisa membunuh dan memberikan rasa sakit. Jaki. Uang tidak cukup. Jarod psikopat. Ini buat yang mikir ini settingan. Anda Sumpah ini aku nggak tahu loh jawabannya. Sumpah nggak tahu aku bang. B. Karena seseorang psikopat ingin membunuh dengan memberikan rasa sakit. Main ke rumah bang. Coba main ke rumah sekarang. enggak. Oke. Teka-teki dengan pertanyaan. Silakan pikirkan bareng-bareng untuk memecahkan jawabannya. Pertanyaan keempat. Seorang pembunuh berantai mengundang calon korban ke rumahnya. Mereka makan malam bersama. Setelah itu si korban mengatakan kalau ia sudah sangat kenyang. Lalu si pembunuh menawarkan sebuah apel, dan korban mengatakan bahwa ia cukup kenyang. Lalu ia mengambil sebagian sisa dari dari si apel itu. Lalu pembunuh itu memotong apel itu menjadi 2 bagian, dan pembunuh itu membagi 2 di antara apel itu. Tidak selang beberapa lama, si korban tiba-tiba berhenti bernafas dan tergeletak di atas meja. Jika keduanya memakan apel yang sama, mengapa hanya korban yang mati? Karena Kayaknya bukan dari apelnya deh bang. Bukan.
Walaupun ya setahu apel itu ada mengandung cyanida, cuman nggak banyak, 0, berapa gitu nah. Kalau nggak salah bang ya, Iya. memang apel itu mengandung racun cyanida. Tapi kalau mendengar dari ceritanya ini, Bukan karena apa? bukan karena apel. Kalau aku pribadi mikir bang, ini kayaknya ada sangkut pautnya sama Minuman ya, ada nggak minuman? ini kayaknya minuman. Enggak. Kayaknya minuman deh bang. Iya kayaknya minuman deh, minuman. Cuman bukan dari minumannya. Itu tadi yang makan sama-sama habis nih bang. Enggak, diulangin. Diulangi sekali lagi untuk ceritanya. Diulangin. Seorang pembunuh berantai mengundang calon korbannya ke rumah. Mereka makan malam bersama dan setelah itu si korban mengatakan bahwa ia sudah kenyang. Si pembunuh menawarkan sebuah apel kepada korban. Lalu korban mengatakan bahwa ia cukup kenyang. Lalu si korban mengambil sebagian saja dari apel itu dan si pembunuh membagi 2 apel itu. Lalu setelah kedua orang memakan apel itu, si korban tergeletak di atas meja dan tak bernapas. Jika keduanya memakan apel yang sama, mengapa hanya korban yang mati? Oh, matinya nggak makan apel. Iya memang nggak makan apel ini bang, nggak ada sangkut pautnya sama apel. Ini lebih ke makanan atau minuman. Kalau sama-sama makan, kan dia tadi katanya cukup kenyang. Cukup kenyang itu berarti dia makan juga bang. Dibunuh dengan cara lain. Enggak, dia tergeletak sendiri bang. Ditikam, Enggak, dia tergeletak sendiri. diracun di udara, di kursi listrikan, Itu kayaknya dari kelas gue deh bang. lirik lain juga. Kayaknya lebih ke, menurutku sih, entah itu ada minuman apa enggak ya. Cuman walaupun sama-sama minum, pasti ada kandungan lain. Kayaknya Atau minuman, mungkin minuman sih bang. pembunuhnya udah punya Antidot. antidot. Gimana bang? Menurut abang gimana? Kan ini pertanyaan kita Dibunuhnya enggak dengan makan apel, dengan cara lain, yaitu di kursi listrikan ataupun ditikam, enggak sih, diracun diri di udara. lagu. Kalau menurutku minuman sih bang, minuman. Ya dibunuh dengan dicekek di Oke, jawabannya gimana bang? Sepakat? 3, 2, 1. Sepakat dibunuh dengan cara apa? dengan cara selain makan apel. Ya. Dengan cara selain makan apel. Cara pembunuh melakukan pembunuhan. Pembunuh menggunakan racun di salah satu sisi pisau ketika membelah apel itu. Oh iya. Boleh lah. Pertanyaan terakhir. Tolong didengarkan baik-baik. Seorang pria ditemukan terbunuh pada hari Minggu sore. Pada saat pembunuhan terjadi, ada 4 orang di rumah yang tidak memiliki alibi. Yang pertama ada seorang istri, juru masak, pelayan, dan tukang kebun. Karena kasus ini terlalu berat, akhirnya mereka mengundang polisi untuk memecahkan kasus tersebut. Dan mereka semua diinterogasi satu persatu. Alasan pertama dari seorang istri, saya sedang membaca buku. Alasan dari juru masak, saya sedang menyiapkan sarapan untuk esok hari. Alasan dari tukang kebun, saya sedang menyiram tanaman. Alasan dari pelayan, saya sedang membersihkan meja untuk makan malam. Siapa pembunuhnya? Koki dong, jelas dong.
kayaknya istrinya antara koki atau istrinya bang. Enggak, koki. Fix koki. Enggak, pertanyaan kayak gini ini biasanya menjebak bang. Dia ngasih tahu. Enggak, si kokinya tadi bikin masak buat sarapan. Iya. Kan sore. Siapa tahu mie bisa dipanasin lagi. Enggak, berarti koki. Koki. Fix. Aku rada nggak setuju sih, soalnya kalau Tapi tukang kebun bisa juga ngapain nyiram tanaman? Sore sore ada iya, sih, sore emang iya nyiram tanaman. Ya koki tadi bikin sarapan. Cuma menurutku enggak deh bang. Kan sarapan pagi, mana ada sarapan sore jam? Iya, kadang pertanyaan itu tuh ngegiring buat kita mikirkan itu jawabannya bang. Ya emang itu. Enggak, kalau aku istrinya sih bang. Baca buku sore-sore normal. Menurutku bukan koki sih, cuman karena menghargai abang udahlah, aku ikut koki juga. Koki, benar. Fix. Fix. Jawaban koki. Ya, Ya. Pembunuhnya adalah seorang juru masak. dulu masak. Karena ia beralasan menyiapkan sarapan di sore hari. IQ saya ini tinggi ya. Ya, saya kan tadi katanya istri atau enggak juru masak. Menterinya kenapa cuy? Enggak, menurutku ada beberapa waktu buat kita baca buku itu yang ibaratnya emang bagus. Kayak pagi emang bagus. Nah sore itu di bayanganku tadi ceritanya itu istrinya itu nggak baca buku di dalam rumah, kayak di pelataran gitu loh. Biasanya kan santai sore-sore di pelataran baca buku. Nah menurutku itu nggak masuk akal untuk menghabiskan waktu sore kayak gitu aja sih bang. Kandeng dari akal. Nggak, memang Ada banyak yang kayak gitu menghabiskan waktu sore. nggak, biasanya kan kalau tempatku itu sore itu drag race bang. Oh iya benar. Jawabannya salah, yang benar ibu-ibu tadi. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa mampir ke Instagram kita @ruang. Ruang Raung Kreatif. Nah itu jangan lupa mampir, oke? Dan nyalakan lonceng notifikasi. Siap. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa follow Instagram kami Tadi kan udah. Instagram pribadi kan. Subscribe aja, yang penting subscribe. Oh, iya. Ada uangnya. Enggak, kirain apa Instagram nggak? mau